Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ya mujibu kulli sa'il. Wa sallallahu ala sayyidina al-mustafa al-mab'utsina bi aqwad dalail wa ala alihi wa sahbihi al-mutawassilina bi a'zamir rasail ma jaral bahsi bainal mujibi was sa'il. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najmus Saqib dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UNES. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah metodologi hukum Islam, saya akan menyampaikan permasalahan fikih atau topik permasalahan fikih masa kini atau milenial, yaitu tentang pemasangan wifi pada tempat-tempat ibadah, khususnya pada masjid. Pemasangan wifi di tempat-tempat ibadah, khususnya masjid, sudah banyak sekali saya lihat di akhir-akhir ini. Makanya saya mengambil topik ini untuk kita bahas bersama. Dari mulai kota-kota besar, kemudian di beberapa tempat di kabupaten-kabupaten kota, kemudian kota madya, hingga di pelosok desa, saya itu menemukan beberapa masjid itu dipasangi wifi. Entah itu untuk apa, saya kurang tahu. Tetapi jika kita lihat di sudut pandang positif, sudut pandang dampak positif atau tujuan positif, kita bisa melihat bahwa pemasangan wifi itu ditujukan untuk menarik para jamaah, untuk menarik para orang-orang agar mau berjamaah. Kemudian yang kedua, jika dipasangi wifi, otomatis orang-orang itu banyak sekali yang mampir ke masjid, atau ramai lah istilahnya, ramai di masjid karena banyak wifi. Bisa untuk digunakan untuk diskusi ilmiah di sana dengan menggunakan internet, bisa digunakan untuk menambah kajian ilmu dengan sharing bersama di masjid, di teras-teras masjid bisa juga. Namun sisi mudorotnya atau dampak negatifnya, kita bisa lihat pemasangan wifi justru malah membuat orang-orang tidak fokus pada kegiatan beribadah di masjid. Masjid yang seharusnya dibuat iktikaf malah digunakan untuk internetan di sana, malah digunakan untuk membuka situs-situs yang tidak diinginkan, digunakan untuk bermain-main game di dalam sana. Nah, ini yang unik pada pembahasan kali ini. Jika kita mengacu pada kaidah usul fikih yang berbunyi al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrim. Sesuatu pada dasarnya itu merupakan berhukum mubah, sehingga muncul dalil atau hujjah yang menunjukkan atas keharamannya. Pemasangan wifi pada kali ini tidak ada unsur keharaman di sana, dan halal itu tidak bisa mengharamkan perkara yang halal. Halal itu tidak bisa mengharamkan perkara yang halal, ataupun sebaliknya. Misal kita membuat contoh jual beli, atau kita bisa mengambil contoh yang simpel saja, pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu halal gimana pun, tidak bisa diharamkan dari status kehalalnya itu. Kita kembali ke pemasangan wifi.
sesuatu itu pada dasarnya mubah ya. Pemasangan wifi itu pada dasarnya mubah, boleh, tidak ada unsur keharaman di sana ya. Yang jadi masalah itu madarat atau dampak negatif yang akan terjadi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita bisa mengambil langkah-langkah atau step-step yang kita akan gunakan untuk menanggulangi dampak negatif tersebut. Seperti yang pertama, kita bisa menggunakan atau membatasi kuota wifi atau situs-situs wifi yang bisa diakses pada wifi yang dipasangi wifi tersebut. Kita bisa batasi, ini hanya untuk kajian seperti ini, situs seperti ini tidak bisa digunakan dalam situs game online, situs kemudian sosial media dan lain-lain pada wifi tersebut. Mungkin bisa, teknologi yang canggih pada masa sekarang bisa digunakan. Kemudian yang kedua, membatasi penggunaan wifi pada kegiatan-kegiatan Islami masjid ya. Yang pertama paling utama yaitu kegiatan sholat berjamaah 5 waktu. Wifi harus dimatikan sampai kegiatan sholat berjamaah selesai. Kemudian ketika ada jamaah, kemudian rutinitas, jamaah ngaji, jamaah ibu-ibu di dalamnya kan banyak sekali, dimatikan. Agar kenapa? Jamaah bisa fokus untuk mengaji, untuk beribadah di sana. Kemudian membatasi pada kegiatan-kegiatan rutinitas malam seperti kegiatan berjanji, pembacaan berjanji, maulid berjanji, kemudian pembacaan tahlil yasin dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir, kita bisa mengoptimalkan penggunaan wifi. Saran bagi para pengguna wifi untuk kegiatan positif lah di sana. Masa kita di masjid, di rumah Allah, di Baitullah, kita bermain-main di sana, tidak menggunakan wifi dengan sebijak mungkin. Nah, kita sudah menemukan bahwa pemasangan wifi di dalam masjid kali ini banyak sekali ditemukan. Boleh, namun kita harus melihat langkah-langkah yang kita lakukan, menyetop atau mengerem lah apa-apa yang bakal terjadi, kemudaratan yang bakal terjadi di sana, agar sesuatu bisa optimal. Jamaah banyak sekali yang datang, kemudian mudarat bisa di stop, bisa dikurangi, dan manfaatnya banyak sekali untuk umat Islam. Itu yang bisa saya sampaikan pada UTS mata kuliah Metodologi Hukum Islam pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.